Puji Tuhan, haleluya. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat pesan gembala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman lewat pesan gembala. Tuhan merapi kami dan Tuhan sucikan kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan gembala saat ini berjudul pertumbuhan rohani. Kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, sasaran hidup orang percaya adalah mencapai kedewasaan rohani secara penuh di dalam Kristus, sampai kedapatan tidak bercacat, tidak bercela saat Tuhan datang untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang menyebut diri Kristen tapi tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Sekalipun mereka sudah mengikut Kristus selama bertahun-tahun, bahkan mungkin dari kecil sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pertumbuhan rohani. Bahkan ada yang sudah beberapa kali menyelesaikan pembacaan Alkitab, tapi tidak terjadi pertumbuhan rohani. Saudara, Ibrani pasal 5 ayat 11-12 berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang menjadi penghambat atau faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan rohani. Yang pertama, tidak mau membayar harga. Banyak orang Kristen memiliki pemahaman keliru tentang pertumbuhan rohani. Mereka berpikir pertumbuhan rohani akan terjadi otomatis ketika orang mendapatkan penumpangan tangan dari hamba Tuhan, atau menunggu Tuhan bertindak menjamah kita. Saudara, itu adalah pemikiran yang keliru. Pertumbuhan rohani tidak akan pernah terjadi tanpa ada harga yang harus dibayar. Untuk itu dibutuhkan kemauan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan tekad dan kerelaan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Harus ada komitmen untuk mematikan segala keinginan daging. Saudara, selama kita masih acuh dan tidak mau membayar harga, kerohanian kita tidak akan pernah bertumbuh. Saya ulang sekali lagi, saudara. Selama kita acuh tak acuh, selama kita mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki, selama kita tidak mau membayar harga, maka kerohanian kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Faktor yang kedua adalah kemalasan. Banyak orang ingin rohaninya bertumbuh, ingin berhasil dalam pelayanan, ingin hidup menjadi berkat, ingin dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan yang luar biasa, ingin menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi mereka sendiri tidak mau berubah. Tetap saja bermalas-malasan, malas untuk berdoa, malas untuk membaca Alkitab, malas untuk terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Saudara, itu sama saja dengan bohong, saudara ya. Amsal berkata dalam Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia.
Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan tidak akan pernah menghampiri hidup seorang pemalas. Dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan menyebutkan hamba yang malas itu sebagai hamba yang jahat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita tidak mau membayar harga dan bermalas-malasan, maka kerohanian kita tidak akan pernah bertumbuh, apalagi berbuah. Jadi saudara, kalau saudara mau mengalami pertumbuhan rohani, faktor yang pertama, saudara harus berani membayar harga. Faktor yang kedua, saudara harus meninggalkan bermalas-malasan. Mari kita saling berlomba untuk maju di dalam Tuhan. Mari kita buat iman kita bertumbuh. Bagaimana caranya saudara? Yaitu kita mendengarkan firman Allah. Kita melakukan apa yang diperintahkan. Kita membaca firman Tuhan. Dan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan mari kita lakukan. Sebab tidak ada perintah firman Allah yang akan merugikan saudara dan saya. Tidak ada perintah firman Allah kalau kita jalankan akan membuat kita rugi. Tetapi sebaliknya, ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka keberuntungan demi keberuntungan, kemenangan demi kemenangan akan kita hadapi, akan kita alami, akan kita dapatkan dalam hidup ini. Bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara yang besar. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat nasihat firman-Mu saat ini Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan, berikan kami keinginan untuk kami mau membayar harga, untuk kami meninggalkan kemalasan, agar supaya kami mengalami pertumbuhan rohani. Dan kami percaya melalui pertumbuhan rohani, kami dapat semakin mengenal siapa Engkau, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu saat ini. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara diberkati lewat program Pesan Gembala. Bagikan juga kepada teman agar mereka juga diberkati dan dilawat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.